Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika kata-kata Ling Qingzu terdengar, dia bisa melihat senyuman di wajah Lindong menghilang sedikit demi sedikit, sebelum kesuraman yang menakutkan perlahan muncul. Di saat yang sama, hasrat membunuh yang sangat dingin juga melonjak. Apa yang telah terjadi? Lindong bertanya dengan suara rendah. Sepertinya murid gerbang Yuan dan Sekte Dao bertemu 2 hari yang lalu. Mereka berakhir dalam perselisihan karena adanya perselisihan. Setelah itu, Yuan Chang dan yang lainnya menyerang, kata Ling Qingzu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh provokasi gerbang Yuan. Bagaimanapun, para murid Dao Sekte lebih lemah. Terlebih lagi, pilar kekuatan utama mereka, Lindong, tidak ada. Bahkan jika mereka bertemu Yuan Gate, kemungkinan besar mereka akan menyerah. Oleh karena itu, alasan mengapa segala sesuatunya berkembang menjadi seperti itu kemungkinan besar adalah niat para murid Yuan Gate. Setelah kedua belah pihak saling bertukar serangan, murid-murid Sekte Dao bergerak menuju area formasi teleportasi sementara gerbang Yuan mengejar. Tampaknya Yuan Gate tidak bisa lagi mengendalikan diri mereka sendiri. Apakah murid Dao Sekte saya menderita luka atau kematian? Mata Lindong gelap dan dingin saat dia bertanya. Chen Gui membantu murid-murid Sekte Dao. Dia telah menghentikan Yuan Chang untuk sementara dan menanggung tekanan yang cukup besar. Namun, dikabarkan bahwa beberapa cedera dan kematian masih terjadi. Ling Qingzu ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia tidak menyembunyikan apapun. Bang! Aura brutal dan jahat tiba-tiba muncul dari tubuh Lindong ketika kata-kata itu terdengar. Ekspresinya juga menjadi sangat buas. Sepertinya dia bisa mendengar tangisan menyedihkan sebelum murid-murid Sekte Dao meninggal, serta tawa arogan yang bangga dari para murid gerbang Yuan. Sampai itu, tubuh Lindong sedikit gemetar. Ekspresinya sangat ganas. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Tapi dia tidak menyangka bahwa gerbang Yuan akan begitu tidak sabar dan memulai serangan mereka pada saat seperti itu. Saat ini, para murid gerbang Yuan dan Sekte Dao terus bertarung selama beberapa hari. Haruskah kita segera bergegas ke area formasi teleportasi? Ling Qingzu bertanya dengan lembut. Lindong mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah utara yang gelap. Cahaya merah samar-samar berkedip di matanya, menyebabkan wajahnya yang garang tampak sangat menakutkan. Dia saat ini tidak mengetahui jumlah pasti murid Dao Sekte yang tewas dan terluka saat ini. Namun, dia tahu jika terjadi kecelakaan pada King Tan, Ying Huan dan beberapa orang lainnya, dia pasti akan membantai murid-murid gerbang Yuan. Aura haus darah yang brutal menyebar dari tubuh Lindong. Kebrutalan itu bahkan lebih hebat daripada iblis di wilayah Unique Devil. Berapa banyak waktu yang kita perlukan untuk mencapai formasi teleportasi dari sini? Lindong bertanya dengan suara muram. 5 hari. Tapi kalau kita bergegas dengan kecepatan penuh, kita seharusnya bisa mengejar mereka dalam 3 hari. Ling Qingzu berpikir sejenak sebelum menjawab. Ayo pergi. Tubuh Lindong sedikit bergetar, dan sayap naga hijau memanjang dari punggungnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang menembus kegelapan, dan dengan cepat berlari menuju langit yang jauh dengan kecepatan kilat. Ling Qingzu memperhatikan Lindong, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh aura buas saat dia pergi. Tangannya tanpa sadar menegang, dan jejak kekhawatiran melintas di kedalaman pupil matanya. Sejak awal kompetisi sekte besar ini, dia sadar bahwa gerbang Yuan dan Sekte Dao pasti tidak akan pernah mencapai kompromi. Dao Sekte telah menderita kerugian besar selama kompetisi sekte besar terakhir. Bahkan kakak perempuan senior dari Sky Hall telah dikepung dan dibunuh oleh Yuan Gate. Pertarungan kali ini kemungkinan besar akan melampaui pertarungan sebelumnya. Dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, gerbang Yuan akan selalu menang dalam pertarungan melawan murid-murid Sekte Dao. Hal ini juga meningkatkan arogansi murid-murid Yuan Gate. Namun, kali ini sedikit berbeda. Dalam kompetisi sekte besar ini, kekuatan para murid gerbang Yuan mungkin tampak lebih kuat daripada murid-murid Sekte Dao di permukaan, tapi Sekte Dao memiliki Lindong kali ini. Orang ini biasanya baik hati.
Namun, dia akan segera berubah menjadi iblis pembunuh jika seseorang menyentuh titik sensitifnya. Dia akan menjadi variabel terhebat dalam kompetisi sekte besar ini. Jika gerbang Yuan bertindak sembarangan, kemungkinan besar mereka harus membayar harga yang cukup mahal kali ini. Ling Qingzu mengingat kembali wajah ganas Lindong, yang tadi dipenuhi aura buas. Dia sadar bahwa pemuda itu, yang tidak berdaya saat dikejar dan diserang olehnya, akan meledak. Kemungkinan besar akan terjadi pertumpahan darah di kompetisi sekte besar ini. Ling Qingzu menghela nafas pelan. Segera, dia berhenti memikirkan masalah ini. Teratai hijau terbentuk di bawah kakinya. Setelah itu, dia berubah menjadi sinar terang yang dengan cepat mengejar Lindong. Dua sinar terang melintas di langit gelap dengan kecepatan yang mengejutkan. Tekanan angin dari kecepatannya yang tinggi mengguncang tanah di bawahnya, dan membentuk bekas luka yang panjang di atasnya. Dua pancaran cahaya terang itu tentu saja adalah Lindong dan Ling Qingzu, yang sudah keluar dari kedalaman wilayah unik Wedeville. Mereka sudah melakukan perjalanan selama 2 hari penuh. Keduanya bahkan tidak berhenti dan beristirahat sejenak selama 2 hari tersebut. Lampu hijau menutupi tubuh Lindong. Sayap naga hijau di punggungnya sesekali mengepak, dan kecepatannya akan melonjak pesat. Saat ini, wajahnya masih ditutupi dengan ekspresi gelap dan serius. Mereka telah bertemu dengan orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar sepanjang perjalanan. Lindong dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang pertarungan antara gerbang Yuan dan murid-murid sekte Dao dari mereka. Dalam pertarungan antara kedua pihak, satu pihak mengejar, sementara pihak lainnya mundur. Yang mengejar tentu saja adalah murid-murid Yuan Gate, dan yang terus-menerus mundur tentu saja adalah murid-murid Sekte Dao. Jelas sekali, Sekte Dao menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan kejaran terus-menerus dan serangan kejam dari gerbang Yuan. Mereka bertarung sambil mundur. Mungkin ada yang bisa mengatakan bahwa mereka masih dengan sedih menunggu kembalinya orang yang benar-benar bisa membawa mereka menuju kemenangan melawan Yuan Gate. Lindong, kita akan mencapai area formasi teleportasi. Ling Qingzu melihat ke kejauhan, sebelum berbalik ke arah Lindong di sampingnya dan berkomentar. Lindong mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan sedikit menggoda Ling Qingzu. Namun, dia tidak berminat melakukannya sekarang. Ling Qingzu juga memahami keadaan Lindong saat ini. Oleh karena itu, dia merenung sejenak, sebelum berbicara. Saya sadar bahwa pertarungan antara Anda dan murid-murid gerbang Yuan tidak dapat dihindari. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap Yuan Chang. Oh, mata Lindong bergerak. Dia mengerutkan kening dan menatap Ling Qingzu sebelum berkata, dia seharusnya berada pada tahap kehidupan mendalam awal, kan? Dalam kompetisi sekte besar saat ini, sepertinya hanya ada 3 orang di antara generasi muda yang benar-benar mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Mereka adalah Yuan Chang, Ling Qingzu dan Chen Gui. Seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, ketika tiba waktunya bagi mereka untuk saling bertukar serangan, Lindong akan memaksanya membayar harga yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan. Kekuatan Yuan Chang memang berada pada tahap awal kehidupan mendalam. Namun, untuk menjadi pemimpin dari 3 raja kecil, dia juga memiliki banyak taktik. Bahkan aku merasakan sedikit bahaya ketika menghadapinya. Oleh karena itu, dia jelas tidak mudah dihadapi seperti yang terlihat di permukaan. Kamu harus berhati-hati saat akhirnya bertukar pukulan dengannya. Ling Qingzu bergumam. Mata Lindong mengeras. Kekuatan Ling Qingzu mirip dengan Yuan Chang. Namun, hal terakhir ini mampu menyebabkan dia merasakan bahaya. Sepertinya Yuan Chang ini tidak sesederhana itu. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak menemaniku mencari kolam surgawi kemurnian tertinggi, gerbang Yuan kemungkinan besar tidak akan menyerang saat ini. Mata Ling Qingzu memancarkan permintaan maaf. Jika aku ada di sana, mereka mungkin tidak akan berlarut-larut begitu lama. Lindong menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke kejauhan, saat aura brutal sekali lagi muncul di dalamnya. Alasan mereka mengejarku dengan cara seperti ini kemungkinan besar karena mereka berencana untuk memaksaku keluar. Haha, sepertinya Yuan Chang sudah sangat membenciku. Baiklah, karena kamu sangat ingin memaksaku untuk menunjukkan diriku, aku dengan senang hati akan menemani kalian semua kali ini. Namun, taruhan yang aku mainkan biasanya cukup tinggi.
Mari gunakan nyawa kita sebagai taruhannya kali ini. Kebiadaban yang haus darah muncul di bibir Lindong. Samar-samar ada jejak kegilaan. Area formasi teleportasi wilayah iblis yang unik. Ini adalah tanah luas yang dipenuhi bebatuan. Banyak gunung dengan berbagai ukuran berdiri di sekitarnya seperti gundukan. Aura jahat samar-samar tersebar dari pegunungan sebelum menyelimuti daratan. Saat ini, medan yang berantakan dan berbatu-batu ini sudah dipenuhi lautan manusia. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke belakang, ketika suara angin kencang muncul dari segala arah. Segera setelah itu, ratusan orang yang diselimuti aura berdarah muncul di hadapan mereka. Mereka berasal dari Sekte Dao. Beberapa suara segera terdengar ketika semua orang melihat sekelompok besar orang ini. Namun, sepertinya ada desahan dalam nada suara mereka. Berita tentang pertarungan sengit antara murid-murid Sekte Dao dan Gerbang Yuan sudah jelas menyebar ke seluruh wilayah Unique Devil seperti angin puyuh. Aura jahat yang samar menyebar ke seluruh medan berbatu yang luas. Pada saat ini, sepertinya udaranya sendiri telah memadat. Tempat ini tidak jauh dari formasi teleportasi untuk meninggalkan wilayah Unique Devil. Oleh karena itu, ini bisa dianggap mendekati akhir dari kompetisi sekte besar. Namun, banyak orang yang mengetahui bahwa pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Persaingan hadir di antara 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Semuanya dianggap satu sama lain sebagai lawan. Namun, mereka biasanya menahan diri. Satu-satunya pengecualian adalah Gerbang Yuan dan Sekte Dao. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tindakan Yuan Gate secara alami sedikit sombong. Hal ini menyebabkan sekte super yang tersisa merasakan ketidakpuasan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, Gerbang Yuan terlalu kuat dan ketiga master sektenya semuanya adalah individu terkenal di wilayah Suan Timur. Meskipun Sekte Dao sedikit lebih rendah dibandingkan Gerbang Yuan, mereka masih merupakan salah satu dari 8 sekte super, dan fondasi mereka tentu saja tidak lemah. Selalu ada dendam di antara kedua pihak ini. Namun, alasan sebenarnya dendam ini berkembang sedemikian rupa adalah karena seorang jenius mengerikan yang dikenal sebagai Zhou Tong, yang dihasilkan oleh Sekte Dao 100 tahun yang lalu. Orang luar tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Yang mereka tahu hanyalah sejak Sekte Dao menghasilkan individu bernama Zhou Tong, semua prestise generasi muda sejak saat itu sepertinya terakumulasi pada dirinya. Bahkan ketiga raja kecil Yuan Gate pada saat itu semuanya dikalahkan oleh Zhou Tong, dan murid-murid Yuan Gate benar-benar putus asa selama kompetisi sekte besar itu. Di antara ketiga raja kecil itu, satu telah terbunuh, satu terluka dan yang terakhir dikirim melarikan diri. Kompetisi sekte besar itu kemungkinan besar merupakan saat di mana para murid Sekte Dao merasa paling bangga. Meskipun mereka telah membayar harga yang mahal, namun hal itu tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh Yuan Gate. Tampaknya ada hal lain yang terjadi setelah kompetisi. Tiba-tiba, sebuah berita mengejutkan menyebar. Murid Sekte Dao, Zhou Tong, telah menyerang Gerbang Yuan sendirian, membunuh 3 tetua agung Gerbang Yuan dan menjungkir balikkan tempat itu. Akhirnya, dia langsung memaksa Master Sekte Yuan Gate untuk mengesampingkan harga dirinya dan mengambil tindakan. Saat itulah Zhou Tong dibunuh. Hal ini tidak diragukan lagi telah memicu keributan yang menggemparkan di wilayah Suan Timur pada saat itu. Semua orang tercengang dengan keberanian dan keganasan Zhou Tong. Seberapa kuatkah seseorang untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan seperti menyerang markas Yuan Gate sendirian? Kematian Zhou Tong juga memicu kemarahan Sekte Dao. Pada saat itu, Zhou Tong tidak diragukan lagi memiliki posisi yang sangat dihormati di hati para murid Dao Sekte. Oleh karena itu, ketika berita bahwa dia dibunuh oleh Master Sekte Gerbang Yuan sampai ke Sekte Dao, para murid Sekte Dao sangat marah. Teriakan balas dendam meningkat dalam sekte tersebut. Saat itu, Gerbang Yuan dan Sekte Dao berada di ambang perang. Semua orang jelas menyadari betapa tragisnya ketika dua sekte super mengobarkan perang. Namun perang pada akhirnya tidak meletus. Di bawah penindasan Master Dao Sekte Ying Xuanzi dan beberapa eselon atas, masalah ini akhirnya mereda. Namun, kebencian yang mendalam tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu hanya akan menggali lebih dalam ke dalam hati seseorang. Oleh karena itu,
perang antara gerbang Yuan dan Sekte Dao mungkin tidak terjadi, namun hubungan antara kedua belah pihak cukup buruk. Hal ini mengakibatkan kedua belah pihak tidak bisa merasa damai setiap kali mereka bertemu di kompetisi sekte besar berikutnya. Contohnya adalah kompetisi sekte besar yang terakhir. Para murid Yuan Gate masih menyerang meskipun Dao Sek mengakui kekalahan. Mereka mengepung dan membunuh kakak perempuan senior Sky Hall saat itu, saudara perempuan Wang Yan. Dendam dan permusuhan ini terakumulasi berulang kali, hingga saat ini. Banyak orang di langit dan di pegunungan yang bukan anggota gerbang Yuan atau Sekte Dao. Mereka menyaksikan wajah familiar di medan berbatu yang jauh, saat mereka semua mendesah pelan. Sepertinya kompetisi sekte besar ini ditakdirkan untuk tidak menjadi kompetisi yang damai. Namun, mereka bertanya-tanya apakah Sekte Dao akan menjadi sengsara seperti dulu. Perasaan intens yang luar biasa tiba-tiba mulai menyebar setelah raungan para murid Sekte Dao bergema di medan berbatu. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling berkumpul pada murid-murid Dao Sekte ini. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun meskipun mereka akan menghadapi Yuan Gate. Sebaliknya, yang terjadi adalah kegilaan yang terkonsentrasi. Di bawah kegilaan ini, muncul kebencian yang sulit disembunyikan. Undulasi Yuan Power yang sangat mengamuk menyebar dengan liar di seluruh area. Aroma darah kental bercampur hasrat membunuh meresap ke langit. Pada saat ini, langit tampak seolah-olah diwarnai merah tua. Medan berbatu yang luas saat ini berada dalam kekacauan total. Dua toren saling bentrok. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Yuan Power beredar dan banyak seni bela diri dilepaskan. Akhirnya, serangan itu dengan ganas diarahkan oleh banyak individu bermata merah ke arah musuh di depan mereka. Pertarungan kacau seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, putus asa. Ying Huan naik ke langit. Dia menatap Chen Gui yang terluka parah, dan mengatupkan gigi putih mutiaranya. Kilau biru sedingin es muncul jauh di dalam matanya yang besar. Akhirnya, dia duduk di langit. Dari kelihatannya, dia bermaksud menghentikan Yuan Chang. Haha, apakah Sekte Dao benar-benar tidak punya orang lain? Bahkan seorang gadis kecil pun harus maju? Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mengejek saat melihat adegan ini. Suara Yuan Chang baru saja terdengar ketika teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan seorang wanita muda berpakaian hitam dengan tongkat hitam di tangannya bergegas mendekat. Setelah itu, dia muncul di samping Ying Huan. Sosok kurus itu adalah King Tan, yang juga telah mengalahkan dua jenderal roh lainnya. Kedua wanita itu mungkin masih muda, namun prestasi pertempuran yang mereka peroleh cukup luar biasa. Harta karun Yuan murni lainnya, mata Yuan Chang sedikit dingin saat dia melihat ke arah King Tan. Pupil matanya sedikit menyusut saat menyapu sabit hitam di tangannya. Di seluruh area, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mereka jelas tidak menyangka bahwa orang yang melangkah maju untuk menghentikan Yuan Chang sebenarnya adalah dua wanita muda cantik ini. Kedua wanita yang muncul di langit jelas menyebabkan suasana berdarah yang merembes ke area tersebut untuk sesaat. Setelah tertegun beberapa saat, kecemasan yang besar muncul di mata banyak murid Dao Sekte. Mengapa adik perempuan senior Huan melangkah maju? Bagaimana mereka bisa menghentikan Yuan Chang? Percakapan antara beberapa murid Dao Sekte dipenuhi dengan kecemasan. Ying Huan sangat disukai di antara murid-murid Dao Sekte. Semua orang menyukai gadis yang lincah dan imut ini. Karena itu, kemarahan tiba-tiba muncul dari dalam hati banyak orang ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar melangkah maju untuk menghadapi Yuan Chang. Namun, kemarahan ini tidak ditujukan pada Ying Huan. Sebaliknya, serangan itu diarahkan pada gerbang Yuan yang sombong. Raungan gila bergema di hati banyak murid Dao Sekte. Setelah itu, para murid gerbang Yuan tercengang saat mengetahui bahwa murid-murid Sekte Dao yang awalnya melelahkan sepertinya tiba-tiba meminum beberapa pil energi pada saat ini. Mata mereka merah padam saat menyerang. Serangan mereka sekarang mengandung keputusasaan dan keganasan tambahan dibandingkan sebelumnya. Ledakan semangat para murid Sekte Dao yang tiba-tiba juga membuat para murid gerbang Yuan lengah. Situasi segera mulai menjadi sedikit di luar kendali. Perubahan di medan perang di bawah juga telah dirasakan oleh Yuan Chang.
Segera, senyuman dingin yang menyeramkan muncul di wajahnya saat dia memandang Ying Huan-Huan dan King Tan dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan-Huan menatap tatapan Yuan Chang dengan tatapan dingin. Segera setelah itu, matanya yang besar menatap ke bawah. Kematian dan luka-luka para murid Sekte Dao menusuk jantungnya, dan matanya diwarnai dengan sedikit kemerahan. Adegan ini jelas sedikit kejam bagi wanita muda yang baru pertama kali mengalami perjuangan hidup dan mati. Tangan wanita muda itu sedikit gemetar pada sitar. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang. Suara dinginnya dipenuhi rasa dingin. Dia sadar bahwa jika Yuan Chang diizinkan bergabung ke medan perang, Sekte Dao mereka pasti akan dikalahkan sepenuhnya, dan kerugian mereka akan menjadi lebih parah. Seorang gadis kecil yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Yuan Chang tersenyum sinis dan menjawab, "Aku sedang tidak ingin bersikap lunak pada seorang wanita. Karena kalian berdua berani tampil, kalian berdua harus menerima konsekuensinya." "Konsekuensi kepalamu." King Tan mengernyitkan alisnya sedikit, sementara tangannya menggenggam erat tongkat hitam itu. Segera setelah itu, sebilah pedang tiba-tiba menusuk ke bawah. Ruang di depannya bergoyang, dan cahaya pedang tajam yang berisi aura dingin menusuk langsung menembus ruang kosong. Akhirnya, anehnya muncul di atas kepala Yuan Chang dan menebas ke bawah. Bilahnya menghantam ke bawah. Namun, sebelum bisa menyerang Yuan Chang tiba-tiba mundur selangkah dan secara akurat menghindari cahaya pedang itu. Yuan Chang menghindari cahaya pedang itu dan menatap tongkat hitam di tangan King Tan. Serangan ini memang cukup aneh dan tidak bisa ditebak. Sayangnya, pemilik yang melepaskannya sedikit lebih lemah. Kalau tidak, bahkan dia akan terpaksa berada dalam kondisi yang agak menyedihkan hari ini. "Huan-Huan, serang bersama." Ekspresi serius terlihat di wajah cantik King Tan ketika dia melihat Yuan Chang menghindari serangannya. Ying Huan-Huan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami juga menyadari betapa kuatnya Yuan Chang. Jika bukan karena mereka memiliki harta Yuan murni, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertukar pukulan dengan Yuan Chang. Tangan ramping Ying Huan-Huan dengan lembut mendarat di sitar Phoenix Surgawi. Segera, darah segar berwarna merah cerah merembes keluar dari tengah telapak tangannya. Itu langsung menyebabkan sitar berubah menjadi merah darah, sementara cahaya merahnya menjadi semakin terang. "Huan-Huan, tanganmu sangat indah." Dari samping, King Tan melirik tangan ramping sempurna tanpa cacat di sitar, sebelum tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang agak membuat iri. Ying Huan-Huan terdiam. King Tan sebenarnya sedang ingin mengamati tangannya pada saat seperti ini. "Hihi." King Tan tertawa menawan saat melihat kemunculan Ying Huan-Huan. Dia buru-buru memfokuskan dirinya dan segera setelah itu, dia bergegas maju. Kekuatan majestik terminus Yin Yuan keluar dari tubuhnya. "Aku akan mengganggunya, kamu mendukungnya dari jauh." Cahaya hitam keluar dari tongkat hitam saat suara King Tan memudar. Serangannya sangat aneh. Dia jelas masih agak jauh dari Yuan Chang, tapi cahaya pedang tajam itu sepertinya mengabaikan jarak, dan langsung menyelimuti Yuan Chang dengan cara yang aneh. Meskipun Yuan Chang pada awalnya terkejut dengan serangan King Tan yang tidak biasa ini, ternyata dia jauh lebih kuat daripada King Tan. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya saat aura pedang yang luar biasa kuat keluar dari pedang logam di tangannya. Itu secara langsung menghancurkan banyak cahaya pedang penyerang yang terbang melintasi angkasa. Saat King Tan berusaha sekuat tenaga, Ying Huan-Huan juga menghirup udara dengan ringan. Pada saat berikutnya, warna biru sedingin es muncul jauh di dalam matanya yang besar itu, saat tangannya tiba-tiba memetik senar sitar. Segera, seruan burung Phoenix yang sangat jelas bergema di seluruh area. Bang! Cahaya merah terang meluap dari Heavenly Phoenix Zither ke segala arah. Pola cahaya Phoenix di atasnya juga meninggalkan sitar dan membumbung tinggi mengikuti angin. Akhirnya, ia berubah menjadi Phoenix merah besar setinggi 1000 kaki di langit di atas Ying Huan-Huan, dan riak luar biasa menakjubkan menyebar. Swos-swos. Burung Phoenix merah melebarkan sayapnya di langit. Dengan kepakan sayapnya yang tiba-tiba, bulu-bulu merah terang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat dan menimpa Yuan Chang seperti badai. Yuan Chang menyaksikan adegan ini dan mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yuan Power bersiul.
Akhirnya, ia berubah menjadi penghalang Yuan Power yang sangat besar, dan membiarkan bulu-bulu tipis itu menabraknya. Bang bang bang. Suara seperti petasan meledak di penghalang. Selanjutnya, banyak retakan mulai muncul dan menyebar keluar. Penghalang Yuan Power itu dipatahkan secara paksa. Kekuatan harta karun Yuan murni tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat penghalang itu pecah. Pedang logam di tangannya bergetar, dan cahaya pedang yang tajam ditembakkan dengan keras, menghancurkan bulu-bulu tipis yang sekali lagi melesat ke arahnya. Mengaktifkan harta karun Yuan murni akan sangat menguras kekuatan Yuan seseorang. Biarkan aku melihat berapa lama kalian para gadis kecil, yang bahkan belum menyentuh tahap kehidupan mendalam, akan mampu bertahan. Yuan Chang memandang King Tan dan Ying Huahuan sambil mencibir. Mata Ying Huan dan King Tan mengeras saat mendengar kata-kata ini. Yuan Chang tidak hanya kuat, tapi juga sangat berpengalaman. Dia jelas menyadari kelemahan dua wanita pemilik harta karun Yuan murni. Kedua wanita itu saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk ketika pemikiran yang sama muncul di benak mereka. Mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan seperti ini dalam waktu lama. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengambil risiko dan berusaha sekuat tenaga. Jari ramping Ying Huan dengan lembut menari melintasi sitar. Segera, musik sitar yang merdu bergema di langit. Mengikuti musik sitar, cahaya Phoenix merah tiba-tiba meningkat. Cahaya di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyelimuti burung Phoenix. Gelombang menakutkan menyebar dengan cepat dari gugusan lampu merah terang. Suhu di sekitar tiba-tiba naik pada saat ini. Ekspresi King Tan juga menjadi serius ketika dia melihat Ying Huan mempersiapkan gerakan pembunuhannya. Tongkat hitam besar itu terlepas dari tangannya. Selanjutnya, dia menekankan tangannya di udara kosong saat darah esensi merah keluar dari ujung jarinya. Akhirnya mendarat di tongkat besar itu. Segera, tongkat hitam itu memancarkan cahaya merah, saat riak yang sangat dahsyat muncul secara diam-diam. King Tan tidak berhenti setelah melakukan ini. Setelah sedikit ragu, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel misterius. Segera, cahaya hitam keluar dari sela alisnya. Pada akhirnya, simbol hitam kuno perlahan terbang keluar dari istana Niwan miliknya. Seluruh tempat menjadi gelap ketika simbol hitam kuno ini muncul. Kegelapan yang mengerikan muncul dari dalamnya. Ini. Dari kejauhan, Yuan Chang melihat simbol hitam kuno yang muncul, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Simbol leluhur kegelapan? Tidak ada kekurangan individu yang bermata tajam di daerah tersebut, oleh karena itu, mereka dengan cepat merasakan gelombang misterius tersebut. Segera, tangisan menyebar seperti riak. Yuan Chang mengerutkan kening sambil menatap simbol leluhur kegelapan yang muncul dari antara alis King Tan. Fluktuasi yang dihasilkannya memang sangat mirip dengan simbol leluhur kegelapan. Namun, sepertinya ada sesuatu yang salah. Simbol leluhur kegelapan tidak selemah ini. Mata Yuan Chang berkedip. Sesaat kemudian, alisnya terangkat seolah dia memikirkan sesuatu. Dia bergumam, itu sebenarnya adalah simbol yang dibuat berdasarkan simbol leluhur kegelapan. Mata Yuan Chang sangat tajam. Hanya dengan beberapa petunjuk kecil, dia dapat menyimpulkan bahwa simbol leluhur kegelapan di tangan King Tan bukanlah yang asli. Simbol leluhur kegelapan adalah harta karun istana terbesar di istana kegelapan, dan simbol leluhur ini hampir merupakan replika yang sempurna. Sepertinya hanya beberapa monster tua di istana kegelapan yang mampu membuatnya. Siapa gadis ini? Tak disangka dia benar-benar mendapatkan benda seperti itu. Mata Yuan Chang berkedip saat dia terus menebak identitas King Tan. Mungkinkah dia seseorang dari istana kegelapan? Yuan Chang mengernyitkan alisnya. Jika itu benar, segalanya akan menjadi agak merepotkan. Istana kegelapan tidak kalah dengan gerbang Yuan. Jika dia membunuh gadis ini, kemungkinan besar istana kegelapan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Terlebih lagi, fakta bahwa dia telah mendapatkan replika simbol leluhur kegelapan, ini kemungkinan besar berarti bahwa statusnya di dalam istana kegelapan sangat luar biasa. Sementara ekspresi Yuan Chang berfluktuasi, keberuntungan hitam yang mengerikan tiba-tiba meledak dari simbol leluhur kegelapan yang terbang dari antara alis King Tan. Cahaya hitam menggumpal di udara. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam besar yang tidak terlihat jelas.
Gelombang samar namun sangat ganas menyebar dari sosok itu. Sosok hitam besar pun terbentuk. Setelah itu, ia mengulurkan tangan hitamnya yang besar dan meraih tongkat hitam besar itu di depan banyak mata. Sosok hitam itu berdiri di langit sambil memegang tongkat hitam itu. Penampilannya seperti malaikat maut yang turun. Gelombang demi gelombang riak yang sangat dahsyat memenuhi area tersebut. Teriakan burung phoenix yang jernih tiba-tiba bergema di langit. Tiba-tiba, ekspresi pucat muncul di wajah cantik Ying Huan. Namun, dia segera mengatupkan giginya. Senar sitar bergerak saat musik sitar bergema bersamaan dengan suaranya yang sedingin es. Sitar phoenix surgawi, nada nirwana ilahi. Setelah suara jelas Ying Huan muncul, kumpulan lampu merah terang di atasnya tiba-tiba mengeluarkan seruan lembut yang bergema di langit. Selanjutnya, nyala api merah yang mengerikan tiba-tiba muncul dari gugus cahaya. Detik berikutnya, gugus cahaya itu melesat keluar. Itu seperti meteorit yang berapi-api yang melintas di langit, dan disertai dengan fluktuasi destruktif yang dimaksudkan untuk menelan Yuan Chang yang jauh. Gelombang demi gelombang suara misterius terus menyebar dari dalam meteorit saat ia terbang. Yuan Power sepertinya memberontak sepenuhnya karena gelombang suara ini. Sabit kegelapan, eksekusi jiwa. Ekspresi serius juga terlihat di mata King Tan saat Ying Huan melancarkan serangan kuat ini. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan tangisan lembut keluar dari mulutnya. Suara King Tan baru saja memudar ketika sosok besar yang memegang tongkat hitam itu maju selangkah. Tongkat hitam di tangan sosok itu menusuk ke bawah ke arah Yuan Chang dari kejauhan. Bang! Anehnya, ruang di depannya terdistorsi saat tongkat itu diayunkan ke bawah. Cahaya hitam berukuran beberapa ratus kaki langsung menembus kehampaan. Dalam sekejap, ia disertai dengan aura gelap dan tangguh saat ia dengan marah berlari menuju Yuan Chang. Bang! Serangan kedua wanita tersebut dilancarkan hampir bersamaan. Banyak orang mengangkat kepala dan menyaksikan pemandangan ini. Kejutan hebat terlihat di mata mereka. Mereka jelas tidak dapat membayangkan bahwa Ying Huan dan King Tan benar-benar mampu melancarkan serangan menakutkan meskipun mereka memiliki kekuatan. Bahkan seorang ahli yang setengah kaki memasuki tahap kehidupan mendalam hanya bisa menghindari serangan ini. Sebuah serangan yang dapat menakuti ahli manapun di puncak tahap 9 Yuan Nirvana akhirnya menghantam tubuh Yuan Chang dengan keras di hadapan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, suara Yuan Chang yang rendah dan dingin tiba-tiba terdengar pada saat tabrakan. Kodeks Dewa Yuan, lonceng Dewa Yuan. Bang! Suara gempa bumi yang keras tiba-tiba bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Badai Yuan Power yang luar biasa menakutkan terbentuk di langit. Langit sepertinya terdistorsi saat ini. Sebuah gunung di bawah badai langsung hancur. Tanah di sekitarnya juga runtuh, karena banyak retakan besar yang muncul. Beberapa orang mundur dengan panik karena takut terjebak dalam kehancuran. Fluktuasi berlanjut selama beberapa menit sebelum banyak orang terkejut melihat tatapannya. Baru kemudian secara bertahap bubar. Ketika badai Yuan Power yang mengamuk menghilang, mata semua orang mengeluarkan suara "swoosh" saat mereka melihat ke arah sumber badai di langit. Cahaya mengamuk perlahan-lahan menyebar dari sumber badai. Segera setelah itu, sebuah lonceng kuno yang sangat besar muncul di bawah banyak tatapan mata. Murid-murid Yuan Sekte di bawah segera bersorak gembira ketika mereka melihat lonceng kuno muncul. Di sisi lain, murid-murid Dao Sekte agak pucat. Mereka semua jelas tahu bahwa Ying Huan dan King Tan tidak bisa lagi melancarkan serangan menakutkan seperti itu. Di bawah banyak tatapan mata, retakan mulai muncul di bel kuno. Itu dengan cepat memanjang dan terbelah saat tubuh Yuan Chang sekali lagi muncul di langit. Setiap pandangan tertuju pada Yuan Chang. Setelah itu, banyak murid yang sedikit mengencang. Ini karena mereka menemukan luka berdarah sepanjang setengah kaki muncul di dada Yuan Chang. Yuan Chang telah terluka. Beberapa suara kaget terdengar di langit ketika semua orang melihat luka berdarah di dada Yuan Chang. Kedua gadis ini sangat kuat. Serangan mereka sebelumnya mungkin telah diblokir oleh Yuan Chang pada saat kritis, namun masih menyebabkan Yuan Chang terluka. Hati Ying Huan dan King Tan sedikit tenggelam ketika mereka melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan meski telah melancarkan serangan terkuat mereka.
Kekuatan Yuan Chang benar-benar menakutkan. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku terluka. Yuan Chang menatap luka di dadanya dengan sikap acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya sedikit jahat saat menatap Ying Huan dan King Tan. Namun, penampilanmu sekarang akan berakhir. Aura pembunuh yang gelap dan menyeramkan menyebar dari tubuh Yuan Chang setelah suaranya memudar. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi sosok cahaya yang langsung menuju ke arah Ying Huan. Ekspresi Ying Huan sedikit berubah saat dia melihat Yuan Chang bergerak. Tangannya naik dan turun di sitar saat lebih dari selusin gelombang sonik merah tajam segera melesat ke arah sitar. Bang bang bang. Yuan Chang menjentikkan 10 jarinya saat menghadapi serangan Ying Huan. Kekuatan tersebut secara langsung menghancurkan semua gelombang sonik, dan tidak memperlambatnya sama sekali. Dari kelihatannya, dia sudah berniat menghabisinya. King Tan terkejut saat melihat Yuan Chang menyerang Ying Huan. Tubuh cantiknya bergegas ke depan. Dengan tangannya yang terkepal, tongkat hitam itu terbang kembali ke dalamnya. Tongkat itu menari-nari saat menembus ruang dan mengayun ke arah Yuan Chang. Enyah. Ekspresi Yuan Chang dingin dan acuh tak acuh. Tangannya menepuk keluar saat Yuan Power yang agung langsung menyapu seperti kilat dan menghantam tubuh King Tan. Bang! Tubuh King Tan segera terbang mundur setelah terkena serangan ini. Darah muncul di sudut mulutnya. Yuan Chang telah tiba di depan Ying Huan setelah mengirim King Tan terbang dengan telapak tangannya. Tangannya mengandung aura kematian saat diayunkan dengan kejam. Ketika dia melihat ini, Ying Huan membanting tangannya ke Heavenly Phoenix Zidal. Sitar memantul ke atas dan bertindak seperti perisai yang menghalangi di depannya. Yuan Chang tertawa dingin melihat ini. Tanpa menurunkan kecepatannya, telapak tangannya dengan kuat menghantam sitar Phoenix Surgawi. Dentang. Suara logam yang jernih bergema saat angin kencang yang tak terkendali bertiup. Kemerahan muncul di wajah cantik Ying Huan, dan seteguk darah segar keluar. Sosok cantiknya melesat ke bawah. Akhirnya, dia terhuyung dan mendarat dengan menyedihkan di tanah. Adik perempuan, ekspresi murid-murid Dao Sekte di sekitarnya berubah drastis ketika mereka melihat ini. Di langit, kilatan cahaya jahat melintas di mata Yuan Chang ketika dia melihat Ying Huan telah menghindari serangan mematikannya. Tubuhnya melintas dan turun untuk mengejar. Meskipun dia sedikit takut dengan status King Tan, dia jelas bermaksud membunuh Ying Huan. Lindungi adik perempuan senior. Selusin murid Sekte Dao yang paling dekat dengan Ying Huan segera berteriak ketika mereka melihat Yuan Chang sebenarnya berencana menyerang lagi. Dengan sangat cepat, mereka muncul di depan Ying Huan. Ekspresi mereka dipenuhi amarah saat mereka melihat sosok itu mendekat dengan cepat. Senyuman sinis muncul dari sudut mulut Yuan Chang ketika dia melihat murid-murid Dao Sekte biasa ini benar-benar berani menghalanginya. Dengan lambaian tangannya, Yuan Power yang agung tersapu. Segera, selusin murid Dao Sekte dikirim terbang mundur saat mereka memuntahkan darah, sementara tulang mereka mengeluarkan suara retak. Mata Ying Huan dengan cepat memerah ketika dia melihat murid-murid Sekte Dao itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Namun, Yuan Power Ying Huan sudah habis saat ini. Dia tidak dapat melakukan pertahanan apapun saat dia melihat Yuan Chang mendekat dengan ekspresi ganas di wajahnya.